Pernahkah kamu berpikir jika candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur? Atau Candi Prambanan? Atau mungkin Candi Dieng? Mungkin sebagian orang akan mengira dari candi yang tadi disebutkan salah satunya adalah candi tertua di Indonesia. Namun, ternyata tidak. Untuk video kali ini, ayo kita bahas tentang 10 candi tertua di Indonesia. Di urutan pertama ada Candi Batujaya, terletak di Karawang, Jawa Barat. Menurut Wikipedia, candi ini dibangun sekitar abad kedua hingga kelima Masehi. Berbeda dengan candi di Jawa Tengah yang dibangun pakai batu andesit atau batu gunung, struktur di Batujaya sebagian besar dibangun dari batu bata kuno yang dicampur dengan bahan organik seperti sekam padi. Diduga, situs ini merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara dan memiliki corak Buddha. Menariknya, Candi Batujaya dahulu dibangun di atas gundukan tanah tinggi atau unur. Namun, sekarang candi ini terletak di tengah-tengah daerah persawahan dan sebagian di dekat permukiman penduduk dan tidak berada jauh dari garis pantai utara Jawa Barat, ujung Karawang. Kedua, ada Candi Dieng, terletak di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Tempat yang sering dijuluki negeri di atas awan dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Dibangun sekitar abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Kompleks Candi Dieng dianggap sebagai kompleks candi Hindu tertua di Jawa Tengah pada masa kerajaan Mataram kuno, dinasti Sanjaya. Nama-nama candi di Candi Dieng ini dinamai oleh arkeolog dari tokoh Mahabharata seperti Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sri Kandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, Candi Dwarawati, Candi Bima, Candi Gatotkaca. Alasan utamanya diambil dari nama wayang karena berdasarkan kisah Mahabharata yang sangat populer dalam budaya Jawa dan pewayangan. Tokoh-tokoh ini dirasa cocok untuk menggambarkan kompleks candi yang masing-masing memiliki keunikan dan ukuran yang berbeda-beda. Struktur bangunannya cenderung kecil dan ramping. Di sini suasananya lebih intim, seolah candi-candi ini memang dibangun khusus untuk tempat meditasi para pendeta di tengah sunyinya pegunungan. Ketiga, ada Candi Gedong Songo, terletak di Semarang, Jawa Tengah. Dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Tak jauh dari Dieng, tepatnya di lereng Gunung Ungaran, Semarang, kita menemukan kembaran jiwanya yaitu Candi Gedong Songo. Sesuai namanya, Gedong berarti bangunan dan Songo berarti 9. Namun, menariknya jika kamu berkunjung ke candi ini, kamu hanya akan mendapati 5 bangunan candi. Lalu, kemana 4 bangunan candi sisanya? Ada 2 jawaban utama untuk misteri ini. Pertama, faktor alam. Gedong Songo dibangun di lereng gunung yang aktif secara vulkanik dan rawan longsor. Jadi, angka 9 itu merujuk pada jumlah titik bangunan yang pernah ada, bukan yang masih berdiri tegak hari ini. Kedua, ada filosofi di balik angka 9. Dalam kepercayaan Hindu Jawa, angka 9 sangat sakral. Ia melambangkan 9 penjuru mata angin atau Dewata Nawasanga. Jadi, penamaan Songo atau 9 bukan sekedar hitungan fisik bangunan, melainkan simbol keselarasan alam semesta. Selanjutnya kita ke Candi Kalasan. Candi ini adalah game changer dalam sejarah percandian kita. Kalau sebelumnya di Dieng dan Gedong Songo bentuknya kecil-kecil, di Kalasan kita mulai melihat ambisi raksasa, bangunan yang menandai era baru kemegahan arsitektur Nusantara. Terletak di Sleman, Yogyakarta, dibangun sekitar tahun 778 Masehi. Candi ini adalah hadiah dari seorang raja Hindu, Rakai Panangkaran, untuk komunitas Buddha. Betapa indahnya toleransi saat itu, Raja Hindu membangun tempat suci untuk pemujaan Dewi Tara, sosok dewi kebijaksanaan dalam ajaran Buddha. Permukaan dinding candi ini tidak kasar seperti batu andesit biasa. Dindingnya dilapisi semacam semen purba yang disebut bajra lepa. Ini adalah campuran putih dari bahan organik yang fungsinya luar biasa, melindungi batu dari lumut, memperhalus ukiran, dan konon dulu membuat candi ini bersinar putih kekuningan saat terkena sinar matahari atau rembulan. Fakta menarik dari Candi Mendut yaitu dijuluki sebagai sang penjaga gerbang karena terletak di posisi paling timur dari garis lurus yang menghubungkan 3 candi Gudah, yaitu Candi Mendut,
Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Hal ini menjadikannya pintu masuk atau gerbang pertama bagi umat yang hendak beribadah menuju Candi Borobudur. Candi ini didirikan oleh Raja Indra dari dinasti Shailendra sekitar abad ke-8 atau sekitar tahun 824 Masehi. Yang membuat Mendut istimewa bukan hanya bangunannya, tapi apa yang ada di dalamnya. Jika biasanya bagian dalam candi sudah kosong, di Mendut kita masih bisa melihat 3 patung Buddha raksasa setinggi 3 meter yang masih utuh dan luar biasa indah. The Big One alias Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia yang pernah hilang di telan abu vulkanik dan hutan rimba selama ratusan tahun. Dibangun sekitar tahun 780-an oleh dinasti Shailendra. Borobudur didesain sebagai jalan perjalanan spiritual, dibangun dari tumpukan 2 juta blok batu andesit dan disusun dengan teknik interlocking atau seperti kunci, tanpa semen sedikit pun. Di bagian paling bawah, Kamadato, reliefnya bercerita tentang dunia yang masih terikat nafsu. Naik ke atas, Rupadato, relief kehidupan Buddha dalam bentuk yang sudah mulai meninggalkan keduniawian. Dan puncaknya, Arupadato, lingkaran-lingkaran stupa tanpa relief yang melambangkan keheningan dan kesempurnaan. Total ada 2.662 panel relief. Kalau kamu baca satu persatu secara berurutan, panjangnya mencapai 5 km. Inilah alasan kenapa Borobudur disebut sebagai buku sejarah dan filsafat yang dipahat di atas batu. Namun, ada satu fakta yang sering terlupakan. Borobudur pernah dibuang oleh peradaban. Letusan Gunung Merapi memaksa penduduk pindah ke Jawa Timur, meninggalkan mahakarya ini terkubur debu dan semak belukar hingga dianggap angker oleh warga sekitar. Barulah di masa pemerintahan Raffles, dunia kembali sadar bahwa ada keajaiban yang tersembunyi di tanah Jawa. Menurut teori dari seniman W.O.J. Nieuwenkamp yang bilang, kalau dulu Borobudur berdiri di tengah danau purba, sehingga tampak seperti bunga teratai yang mengapung. Lalu, di mana sebenarnya sisa danau itu sekarang? Mari kita bahas di lain video ya. Candi Prambanan hanya berjarak sekitar 50 km dari Borobudur. Dibangun sekitar tahun 850 Masehi atau pada abad ke-9 Masehi, candi ini adalah candi Hindu terbesar sekaligus tertinggi di Indonesia. Puncaknya, Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter. Berbeda dengan candi-candi Hindu yang cenderung melebar, Prambanan memiliki ciri khas arsitektur Jawa kuno yang sangat ramping dan vertikal. Jika Borobudur melambangkan gunung yang melebar, Prambanan adalah perwujudan Gunung Mahameru yang menjulang tinggi ke angkasa. Candi yang juga disebut sebagai Roro Jonggrang ini adalah persembahan untuk Trimurti, yaitu Brahma Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Penghancur. Di sini, dinding-dindingnya tidak diam, mereka bercerita. Relief Ramayana terpahat dengan sangat dinamis di sini. Jika kalian berjalan memutari candi searah jarum jam, kalian akan melihat kisah epik cinta Rama dan Shinta yang tak lekang zaman. Hanya selemparan batu dari megahnya Prambanan, kita akan menemukan yang tak kalah megahnya juga, yaitu Candi Sewu. Tapi jangan tertipu, meskipun namanya Sewu yang berarti 1000, secara fisik sebenarnya hanya ada 249 bangunan candi yang berdiri. Dalam tradisi Jawa, penyebutan Sewu atau 1000 seringkali bukan bermakna jumlah harfiah, melainkan metafora untuk menggambarkan jumlah yang sangat besar, megah, dan luar biasa. Yang paling ikonik dari Candi Sewu adalah penjaganya, Dua Rapala. Sepasang patung raksasa setinggi 2,3 meter ini berdiri tegak di setiap pintu masuk mata angin, menjaga kesucian area candi. Meskipun lokasinya hanya sekitar 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan yang bercorak Hindu, Candi Sewu justru merupakan pusat peribadatan Buddha. Kedekatan dua candi dengan agama yang berbeda ini menunjukkan bahwa pada masa kerajaan Mataram kuno, masyarakat telah hidup dalam suasana keharmonisan dan toleransi beragama yang sangat tinggi. Di tengah sebuah danau yang tenang bernama Situ Cangkuang, berdirilah sebuah bangunan kecil yang sangat langka. Inilah Candi Cangkuang, terletak di Leles, Garut. Dibangun sekitar abad ke-8 Masehi, candi ini adalah satu-satunya candi Hindu yang masih berdiri tegak di tanah Pasundan.
Namun, jangan harapkan kemegahan sebesar Prambanan. Candi ini sangat mungil dan sederhana, hanya berukuran sekitar 4,5 kali 4,5 meter. Tapi kesederhanaan itulah yang menyembunyikan sejarah yang luar biasa. Yang membuat Candi Cangkuang sangat unik adalah bukti nyata toleransi di masa lalu. Tepat di samping bangunan candi Hindu ini, hanya berjarak beberapa meter, terdapat makam kuno Mbah Dalam Arif Muhammad, seorang penyebar agama Islam di wilayah ini. Dua simbol keyakinan yang berbeda ini berdiri berdampingan selama berabad-abad di pulau yang sama tanpa ada konflik. Namun sayangnya saat ditemukannya Candi Cangkuang ini pada tahun 1966, candi ini tidak berdiri megah, melainkan hanya berupa puing-puing pondasi dan tumpukan batu yang berserakan di bawah tanah. Bangunan yang kita lihat sekarang adalah hasil restorasi teliti, di mana hanya sekitar 40% batu asli yang tersisa, sisanya dilengkapi dengan batu baru. Untuk menutup perjalanan kita, di tepian Sungai Batanghari, Jambi, terbentang sebuah situs yang luasnya luar biasa, yaitu Candi Muaro Jambi. Jika kamu pikir Borobudur itu besar, kamu harus tahu kalau Muaro Jambi memiliki luas hampir 4.000 hektar, candi terluas di Asia Tenggara. Dibangun antara abad ke-7 hingga ke-12 Masehi, tempat ini adalah jantung dari kerajaan Melayu kuno dan Sriwijaya. Berbeda dengan candi di Jawa yang menggunakan batu gunung, Muaro Jambi kembali menggunakan material bata merah, mirip dengan Candi Batujaya yang kita bahas di awal tadi. Tapi fungsinya jauh lebih besar. Muaro Jambi dipercaya sebagai pusat pendidikan agama Buddha internasional. Ribuan biksu dari Tiongkok hingga India datang ke sini untuk belajar sebelum melanjutkan perjalanan ke Hindia. Ini adalah Oxford atau Harvard-nya Asia di masa lalu. Bahkan penjelajah terkenal asal Tiongkok Yi Xing pernah tinggal di wilayah ini untuk menerjemahkan naskah-naskah suci. Di kawasan Candi Muaro Jambi, para arkeolog menemukan berbagai artefak penting. Di antaranya keramik dari dinasti Song, koin perak kuno, serta keramik dari dinasti Yuan dan dinasti Ming. Temuan-temuan ini menjadi bukti bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat perdagangan internasional yang aktif pada masa lampau, sekaligus menunjukkan adanya hubungan antara Nusantara dengan Tiongkok sejak ratusan tahun yang lalu. Dari 10 candi tadi, mana yang paling ingin kalian kunjungi? Atau mungkin ada candi favorit kalian yang belum masuk dalam daftar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat atau ada tambahan menarik lainnya, kalian juga bisa koreksi dan berbagi di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube ini, supaya kita bisa terus berbagi perspektif sejarah yang membuka wawasan. Karena setiap tempat punya cerita, dan setiap cerita punya sejarah. Sampai jumpa di video Oten Talk selanjutnya.